bisa hilang. Oke. Next, di sini di target ideal ini, oke, kita menunggu mencari momentum sell dan jangan pernah sell kalau sebelum mendekati area entry-nya. Area entry-nya udah ketahuan tuh ya, 0,236 sampai 0,382 di antaranya. Oke, nah di sini kita menemukan pola ABC. A di break B ke C. Nah di sini kita naiknya ini kita tahu, dia naiknya nih, kenapa dia ada candle ini candle bullish seperti ini tinggi, candle breakout kita sebutnya. Ada apa? Ternyata di primary mau retracement gitu. Jadi udah tahu nih arah-arahnya gitu loh cuy. Ya enggak? Nah, kita rubah nih ke minor ya. Nah, yang artinya di minornya gitu kan, di minor. Ada pola ABC dong. Salah kaprah sih, ya, salah kaprah. Ada pola ABC nih, A, B, C gitu kan, A, B, C, yakin nggak? Yakin nggak ini ABC? Nah, oke, seperti ini jadinya dong. Ini bukan ABC teman-teman. Ya. ABC itu harus mengikuti struktur primarinya. Jadi ABC itu tulis di buku teman-teman hanya di primary dan di minor. Sekunder tidak berlaku. Unik kan? Nah, nanti tak jelasin. Hanya di primary dan minor. Oke? Nah, down ya. Jadi, kalau kita mau counter trend, kita harus melihat 1, 2, 3 ya. 3 candle dari atas dan 3 candle dari bawah. Kalau mau buy, 3 candle di bawah. Kalau mau sell, 3 candle di atas. Kalau mau follow trend, berarti A, B, C. Pahami baik-baik. A, B, C. Oke? Lanjut, teman-teman. Kita ke left market ya. Bisa ditulis apa yang kurang detail dan jangan sampai diulang-ulang lagi karena ini final. Yang kurang detail, yang teman-teman masih bingung, masih menjadi pertanyaan, ditulis saja. Lebih baik tak emailin sekarang daripada tak emailin nanti pasti keluarin dari gue. Apa yang teman-teman bingung dan lain sebagainya. Klimaks atau belum? Ini indah banget ini cuy. Ya. Tapi saya nggak masuk market, bukan momentum. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Yang ketiga di break ya. Habis di break kita retracement. Retracementnya di mana gitu. Kok di sini gitu, ada apa gitu kan, kenapa nggak di 50 om? Nah, ini kan ada retracement ideal lalu 50 gitu kan. Nah, ini taking profit idealnya di mana gitu kan. Terus pertanyaan selanjutnya stop lossnya bagaimana? Stop lossnya udah dijelaskan juga. Oke. Apa ini Widya? Oke, kalau itu nanti ada kamusnya Widya, ada kamusnya, ya. Nah, udah pasti kalian sering tergelincir. Dan si Berry sama si Hendra dia bikin kamusnya namun hanya 2 tipe kalau nggak salah. Ya, kamus candle-nya bearish, bullish, bearish gitu. Si Berry sama Hendra bikin dia kamus. Nanti kalian juga ada kamus. Oke. Nah, di sini inilah kenapa kita harus masuk ke level, bukan hanya membaca trend. Ya. Dengan level saya bisa mengetahui saya send mungkin saya ada image mungkin di Sanva Talk saya send ke kalian dulu mungkin kalau masih ada image ya, saya lupa di mana save-nya. Ini ada saya save ternyata.
Saya kirim ke webinar. Oke, ini dia hasilnya. Oke. Oke ya, di webinar kelihatan ya, berapa tuh buy-nya? Berapa ya? 166.525 ya. 166.525. Oke, itu area buy ya. 166.525 buy. Nah, ini level. Terus 0%-nya 16148. Oke. 16148 ya. Bam. Oke, wah perfect banget nih. Floating berapa menit? Kita lihat. Wah, floating ternyata teman-teman ya. Udah ada konfirmasi juga ya, ada DC juga. Floating 2 menit, 3 menit, 4 menit lah, ya. 5 menit nggak apa-apa. Namun floatingnya adalah floating confirmation, itu perfect. Dan ini area buy-nya, area buy. Kalau teman-teman suka melihat saya triple shoot, ya, antara 1661 sampai 1665. Ini kelebaran, terlalu lebar triple shoot-nya dari zero ke areanya, ke area buy-nya. Ini terlalu lebar. Yang paling bagus buat triple shoot adalah pas NFP. Itu perfect banget dan itu amazing banget areanya, maksudnya saya bilang areanya, karena ini adalah level paling gokil, paling wow, nikmatnya tiada tara. Ya itu kan 1713 sampai 1715. Oke. Nah, ini paling perfect buat triple shoot. Saya triple shoot terus saya tinggal ke Bandung dan hasilnya alhamdulillah ya. Bahasa kasarnya ini sebulan off ngajar kalian aja bahasa kasarnya itu thank you COVID-nya. Nah, ini triple shoot paling perfect ini ketika NFP ini, dan NFP bulan kemarinnya juga perfect juga. Kalau bulan kemarin pas nggak perfect ya kan, baik, dan itu no good karena pas area impulsif. Dan ini indah banget pas di sini karena saya buka terminal udah wow gila, stres dadakan melihat profit. Oke, di sini kenapa ini ada level ini tadi pagi saya buat itu. Oke. Dan saat ini juga masih di area ini saja, terus nanti taking profitnya seharusnya di 167658 sampai berapa? Oke, pas banget di sini ada drop base drop ya. Namun ini no good, drop base dropnya no good. Di sini juga ada drop base drop lagi gitu kan. Mungkin sampai sini nanti dia turun, bisa saja. Bisa ya, bisa tidak, namun bisa saja ini di breakout dan ke area reversal di berapa? 1689. 1689 di sinilah ya. Oke, kenapa harus ke situ? Ada apa di sana gitu kan? Pertanyaannya itu sederhana. Jadi market itu sebenarnya teman-teman di dalam level, oke, ini intermezzo dulu, nanti baru masuk lagi ke trend, ya, follow trendnya, primarinya, sekundarinya, minornya, nanti kita masuk lagi ke situ sampai benar-benar teman-teman paham banget. Pahamnya harus banget, nggak boleh paham setengah-setengah. Oke, nah di sini ketika market pembentukan seperti ini, ya, saya nggak akan mau sell di sini. Oke, meskipun di sini 1, 2, 3 ini di break, saya nggak mau sell. Kenapa? Karena bukan area saya. Lebih baik saya loss, namun di area saya, daripada saya profit bukan di area saya. Karena ini akan menjadi tabiat yang sangat buruk ketika sudah menggunakan account rate. Paham? Jadi hanya entry sesuai dengan SOP. Ya, apakah saya buy? Buy. Apakah saya sell? Sell. Namun harus di areanya. Ya, harus di area. Kayak kemarin volatility-nya bagus loh teman-teman. Saya nggak buy. Saya nggak sell. Kenapa coba? Saya cuma mindahin SL plus dari entry C. Oh, siapa ini?
NFP, ya, saya buat layar si masukin ke program, saya buat layar layar sampai sini kalau nggak salah. Gitu. Kenapa? Ya, karena bukan area saya. Ya, pahami baik-baik, bukan area saya. Oke, logiknya kalau dia mau buy, berarti kan 1, 2, 3. Berarti dia harus break candle yang ini dong, ya, close ketiga dong, ya enggak? Black. Ya, candle pertamanya sebagai impulsif. Pertanyaannya seperti ini teman-teman. Kalau kita mau counter trend atau ya the reversal, maka yang di break harus close candle ketiga. Lalu hukumnya apa Om? Kalau yang di break adalah close candle pertamanya, ya, ini adalah hukum support dan resisten. Oke, kalau ini adalah hukum Sanford teori, kan? Kalian cari dulu tidak akan. Oke, di close candle ketiga juga berdampingan dengan base. Oke, ya pahami baik-baik. Jika ingin reversal trend, tetap yang menjadi pemicunya adalah close candle ketiga. Itu reversal trend menggunakan konfirmasi. Reversal trend tidak di pucuk banget, namun di pucuk, ya, namun terkonfirmasi, namun safety. Yang dicarinya adalah safety, bukan gayanya karena entry di pucuk, bukan gayanya, bukan pamernya karena entry di lebah. Ya, trading itu adalah resiko. Bagaimana cara kita mengelola resiko. Dapat di pucuk dan di lebah itu hanya sebuah keberuntungan saya sebutnya. Oke, karena follow trend. Follow trendnya kebetulan pasti primary atau di sekunderinya. Namun kalau di sekunderi jarang terjadi. Oke, karena di primary jadi kelihatannya dapatnya di pucuk nih, padahal itu saya follow trend, bukan counter trend. Kenapa orang nyebutnya saya counter trend? Karena mereka belum paham tentang trend yang menyebut saya ngentry. Counter trend yang artinya mereka belum paham tentang trend. Saya entry-nya di trend primarinya. Pahami baik-baik. Counter trend, kita melawan arus. Oke. Follow trend, kita mengikuti arus. Contoh counter trend saya ada nggak? Ada. 16. Itu counter trend dulu. Trennya lagi beres banget. Kenapa bisa counter trend? Karena ada momentum buy dan di sebuah level. Ya, ada level dan terkonfirmasi. Udah memenuhi syarat. Meskipun tidak ada trennya. Namun ada momentum. Momentum maksudnya dianalisa. Ya kan? Tren. Ketal. Trennya nggak ada nih. Kok masih masuk market? Kan ada analisanya, ada levelnya, terus ada konfirmasinya. Dari 4, minimal 3, baru saya masuk market. Kalau dari 4, nggak ada 4-4, ya saya nggak masuk market. Dari 4, cuma ada 1, saya nggak masuk market. Pahami baik-baik itu. Oke? Oke, udah ini down banget, kelar banget, namun harus diulik lagi. Saya belum puas karena saya tidak percaya teman-teman sudah paham. Oke, yang pertama teman-teman, kalau kita melihat candle pertama yang di break, berarti kan penerusan tren. Yang menjadi pertanyaannya, di mana entry-nya Om? Gitu ya. Nah, kalau lagi penerusan tren seperti ini, ya, penerusan tren seperti ini, oke, yang perlu kita lihat dengerin baik-baik, di antara ruang kosong mereka membentuk demand atau supply. Kalau kayak gini kasusnya, berarti ruang kosongnya menjadi supply. Oke, nanti kita buat lagi di sini, bam seperti ini, ya kan? Yang ini, candle yang ini. Terus yang ketiga, yang ini. Berarti ruang kosongnya yang mana? Yang ini. Berarti di sini adalah supply. Nah, saya kalau cuma tipe supply kayak gini, saya nggak mau masuk market. Meskipun ini bagus banget loh, bagus banget nih. Berapa pip tuh, saya nggak mau masuk market. Kenapa? Gitu kan. Bukan area saya, no good. Gitu. Jadi harus patuh dengan SOP. Oke ya, paham itu? Nah, yang perlu ditulis sama teman-teman adalah ketika yang di break adalah close candle pertama, maka jangan masuk market. Oh, gimana dong rugi?
nggak masuk market, ya inilah kenapa kalian kehilangan duit banyak, karena terlalu memaksakan masuk market. Wajar sekarang lagi belajar masuk market terus, itu sangat wajar. It's okay untuk mengasah kemampuan dan pemahaman, itu sangat amat wajar. Namun kalau nanti sudah terbentuk sebuah SOP masuk market ya bangsa, terkecuali sudah memahami levelnya, nanti levelnya ini bisa masuk market, ini bisa masuk market, cuman males sayanya biasanya. Amin, kalau teman-teman memiliki pilihan lain ya bisa, itu nanti ada di SOP khusus, namun itu masuk dalam risk ya, yang terlalu beresiko. Ini kayak gini, ini terlalu beresiko, ini terlalu beresiko. Oke. Nah, kalau kayak gini yang teman-teman harus cari apa? Supply-nya. Ini dicari supply-nya. Nah, tahu-tahu terbang nih, ayo. Bahayanya seperti itu, teman-teman. Ya, berbeda cerita kalau ini yang di break. Ini yang di break. Berarti kan the reversal. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui pola ABC? Terus kapan Om katanya harus menggunakan indikator sekian persen? Aku belum pernah sih di sodorkan indikatornya harus pakai apa, settingannya bagaimana. Kau belum pernah, ya nggak? Apalagi itu, bentar. Teman-teman, lupa saya sambil makan. Maaf sekali. Saya lupa, teman-teman, tulis unek-unek yang ada di teman-teman mengenai tren, karena harus down malam ini, harus kelar semua ya. Ada waktu 15 menit saya makan, teman-teman nulis apa yang ada di otak teman-teman, apa yang ganjil di teman-teman ya, hanya mengenai tren. Oke, semuanya. Nanti istri saya marah kalau saya makan.